Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di pagi yang ceria, pagi yang berbahagia. Kita tengah memulai aktivitas kita untuk beribadah, hadir dalam masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah sembari kita kurang lebih 1 jam ke depan kita ngaji bareng dengan kitab Lu'lu' wal Marjan yang tema termuat lanjutan dari hadis tempo hari, yaitu babus sutratin musholah. Namun dari 3 hadis yang akan kita kaji ini insyaallah bisa kita berikan tema tersendiri, yang sehingga dari bahasan ini ada hadis-hadis yang memang beberapa hal yang bisa mengarah ke berbagai sisi, namun mu'alif nampaknya sisi tertentu beliau cantumkan untuk satu tema, yaitu babus sutratil musholah, bab sutra bagi orang yang sholat. Baik, lanjutan hadis yaitu nomor urut 280, 281 dan 282. 280, hadisu Abi Juhaifah annahu ra'ah Bilalan yu'adzin faja'altu atattaba'u fahu hahuna wa hahuna bil adzan. Dari sahabat Abi Juhaina bahwasannya ia Abi Juhaina itu pernah melihat Bilal sedang mengumandangkan azan. Faja'altu atattaba'u fahu hahuna wa hahuna bil adzan. Maka aku, ya, Abu Juhaina mengikuti teknis azan Bilal itu dengan mulut ke sana ke sini. Artinya mulutnya itu belok ke kanan dan belok ke kiri ketika mengumandangkan azan. Nah, ini hadis yang 280. Kita akan bisa meresapi tema ini dimasukkan oleh mu'alif bab sutroh musholah. Artinya maaf, sutroh musolli, sutrohnya orang yang sholat. Namanya kurang sinkron, tapi nanti ternyata kita akan jumpai di hadis yang berikutnya. 281, hadisu Abi Juhaifah qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kubbati khamra'i min adam. Dari Abu Juhaifah, ia berkata, aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tenda merah yang terbuat dari kulit. Wa ra'aitu Bilalan akhadha wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga melihat Bilal mengambil air wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitun nas yabtadiruna dzakal wudu, dan aku juga melihat orang-orang, ya, sedang berebut bekas air wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi, maka siapa yang mendapati sedikit dari sisa Rasul, sisa wudu
atau yang dipakai wudhu Rasulullah SAW tadi, beliau mengusapkan kepada dirinya. Wa man lam yusib minhu syai'an akhadha min balalin yadi sahibihi. Tapi siapa yang tidak mendapati, ia mengambil dari basahan tangan temannya. Summa ra'aitu Bilalan akhadha anazata farakazaha. Kemudian aku melihat Bilal mengambil tongkat lalu beliau tancapkannya. Wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khullati khamra musyammira. Dan Rasul keluar dengan menggunakan pakaian merah, artinya berwarna merah, dan mengangkatnya. Shalla ilal anaza bin nas rakaataini. Beliau salat menghadap tongkat itu ya dengan orang-orang rakaataini, 2 rakaat. Wa ra'aitun nas wat tawabba yamurruna min baini yadail anazah. Dan aku melihat orang-orang, kemudian hewan sedang melintasi di antara atau di hadapan tongkat itu. Ya. Lalu hadis yang ketiga 282, sehingga sinkron semuanya. Hadis Abdullah ibni Abbas qala, hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, ia berkata, akbal turakiban ala khimarin atan. Aku pernah mendatangi, aku datang dengan mengendarai mengendarai khimar betina. Betina. Wa ana yauma idzin qad nahastu al-ihtilam. Sedangkan aku saat itu mendekati balik. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yusolli biminah ila ghairi hidarin. Dan Rasul SAW salat menghadap kepada selain tembok, ya, menghadap kepada selain tembok. Famarartu baina yaday ba'di shaf. Maka aku melewati di depan sebagian shaf itu. Wa arsaltul atan tarta'u. Dan aku melepaskan khimar yang betina tadi untuk merumput, untuk makan rumput. Fatakhaltu fi shaf, maka aku masuk ke shaf. Falam yungkar dzalika 'alaiha. Nah ini, dan Nabi tidak mengingkari yang demikian itu atas perilakuku. Ya, baik Bapak Ibu, 3 hadis ini ya kita bahas 3-tiganya karena saling terkait. Walaupun di hadis yang pertama tadi nampaknya tidak match, artinya tidak sinkron dengan hadis berikutnya, tapi ternyata setelah kita gabungkan, kita akan jumpai sebuah kandungan atau hikmah yang sama nanti. Baik, di hadis 280 ini sahabatnya Juhaifah. Sahabat Juhaifah itu benar-benar menyaksikan Bilal bin Rabah, seorang yang ditunjuk oleh Rasulullah menjadi muazzin. Nah, kenapa beliau tunjuk Bilal? Karena suara Bilal ini merdu. Suara Bilal ini enak didengar, ya, gemuntang orang Jawa itu, sehingga beliau dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk menjadi muadzin. Nah, ini namanya Bilal. Di masjid kadang kita jumpai Bilal hari ini. Nah, siapa gitu? Padahal ya muadzin, dan Bilal itu nama sahabat Nabi yang awalnya adalah seorang budak, alhamdulillah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, Bilal itu kalau azan kata Juhaifah, bahkan Juhaifah itu mengikuti. Jadi ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu menoleh ke kanan dan ke kiri.
menoleh ke kanan dan ke kiri. Lah, teknis menoleh ke kanan dan ke kiri ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ini ada dua. Satu yang memberikan penjelasan hayya 'alas shalah itu menoleh ke kanan. Ya. Kemudian hayya 'alal falah menoleh ke kiri. Artinya gini. Jadi hayya 'alas shalah menoleh ke kanan, dua-duanya hayya 'alas shalah dua-duanya menoleh ke kanan, hayya 'alal falah menoleh ke kiri. Namun satu sisi kan di dua hal gitu loh. Ya. Dimaknai ketika hayya 'alas shalah menoleh ke kanan, kemudian hayya 'alas shalah yang kedua menoleh ke kiri. Hayya 'alal falah menoleh ke kanan, hayya 'alal falah menoleh ke kiri. Nah, jadi ini sebetulnya teknis gitu loh, teknis. Tujuannya apa sih? Untuk memperdengarkan jamaah yang ada di sekitar kanan itu bisa terdengar, jamaah yang ada di sekitar kiri bisa terdengar. Nah, ini teknis yang tidak wajib menoleh ke kanan dan kiri. Apalagi sekarang pakai mic. Wong mic-nya itu nggak kita pegang. Ya, walaupun menoleh ke kanan ke kiri ya tetap suaranya tetap apa? Ya sesuai dengan ini. Ya, menghadapnya. Kalau menghadap ke kanan ya ke kanan yang paling tajam. Kalau ke kiri ya ke kiri yang paling tajam. Nah, kalau mengikuti teknisnya Bilal, mengikuti ya tolak-tolaknya tadi menoleh ke kanan dan ke kiri, ini mic-nya kita lepas baru bisa gitu. Nah, kalau nggak kita lepas seperti ini ya ya tetap ya. Nah, ini sebetulnya teknis saja dan memang fungsinya untuk mengumandangkan azan menoleh ke kanan dan ke kiri tadi. Kalau toh tanpa mic memang dari wilayah kanan itu bisa terdengar, menoleh ke kiri wilayah kiri bisa terdengar. Kemudian yang kedua tidak dijelaskan dalam hadis ini, beliau meletakkan kedua tangannya di telinga. Nah, ini fungsinya apa? Untuk mengirit suara bisa panjang. Ya, kalau azan pelong-pelongan gini, ini berbeda, cepat habis suara itu tanpa meletakkan kedua tangan atau jari ke dalam lubang telinga itu, maka tak akan ya bisa ngerem. Kalau sepeda motor itu kalau ada remnya itu kan enak, tapi kalau ya los, nanti losnya itu langsung habis. Nah, ini kumandang adzan. Nah, ini dimasukkan oleh muallif babu sutratil musalli, bab penutup bagi orang yang sholat. Nah, ini tidak masuk gitu loh, tidak masuk. Ya. Namun apa? Abu Juhaifah sendiri juga meriwayatkan hadis yang dikaitkan dengan azannya Bilal. Kemudian dalam hadis yang 281 ini juga kisahnya Bilal. Ternyata hadisnya panjang. Nah, bagaimana isinya? Juhaifah pun juga mengatakan, aku telah melihat Rasulullah SAW dalam kemah. Nah, ini dalam kemah hitam yang terbuat dari kulit. Ini nanti kemah hitam terbuat dari kulit nanti ternyata ujung-ujungnya warna terhadap baju yang dipakai oleh Nabi. Ini kok pakai kemah? Di mana Rasul ada? Di mana Rasul bertempat? Nah, ternyata dijelaskan nanti pada redaksi berikutnya itu. Rasul berada di kemah. Nah, kalau kemah-kemah sih buatan, ya bukan rumah tetap, sehingga fungsinya untuk kondisi keadaan yang ada dan memang untuk ya tinggal di situ. Ya, namun tidak menetap. Lantas ini Abu Juhaifah melanjutkan, wa ra'aitu Bilalan akhadha wudu'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bilal selaku khaddam Rasul, selaku pendamping Rasulullah,
ternyata Rasul kalau wudhu itu airnya diambilkan oleh Bilal. Jadi wadu'in itu air wudhu, ya. Kalau wudhu melaksanakan, kalau wadu itu adalah air wudhu. Didatangkan oleh Bilal untuk dipakai wudhu oleh Rasul SAW. Kemudian Rasul kalau wudhu itu jamaah, sahabat, orang-orang yang ada di sekitarnya berebut dari bekas air wudhu Rasulullah itu. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Berebut untuk mengambil airnya, bekas yang dipakai Rasulullah SAW, kemudian diusap-usapkan ke wajahnya, diusapkan ke badannya. Ini fungsinya apa? Adalah untuk tabarruk, mengambil barokah. Ini khusus untuk Rasulullah. Khusus untuk Rasulullah, tidak boleh kepada selain Rasulullah. Masya Allah, kelebihan yang Allah memberikan kepada Rasulullah SAW ini bukan hanya itu saja, tapi ini mengandung barokah, mengandung kebaikan. Apa fungsinya? Untuk dioles-oleskan ke tubuhnya, ke wajahnya. Ini fungsinya untuk satu kesehatan. Jadi ini bekasnya itu kalau difungsikan itu sebagai obat. Sebagai obat. Bahkan di hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah tidur di atas tikar, kemudian keringatnya itu sampai ke tikar itu. Maaf, karena tabarruk tadi diambili oleh seorang sahabiah, diambili kemudian dibuat apa? Ternyata dipakai minyak wangi. Ini surga Rasul, ya, yang Allah berikan dari keringat Rasul, bau-bau surga. Bekas yang dipakai Rasul SAW, bau-bau surga. Maka keberkahan, kebaikan untuk dirinya, bagi orang yang berebut untuk airnya tadi, bisa menjadi kesehatan fisiknya, bisa menjadi obat untuk dirinya, dan juga bisa menambah sebuah kebaikan dari kebaikan yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keberkahan, maaf, yang ada hadisnya hanya pada diri Rasulullah. Selain itu tidak ada. Nah, tidak ada. Nah, kadang-kadang di suatu tempat berebut, ya, berebut dari minuman Pak Yai ini. Wonten apa orang ya? Umatang ya, sampai desaan ngoten. Ini barokah Pak Yai, barokah Pak Yai. Ya, cuma ndak apa-apa diminum dari bekasnya tadi. Tapi untuk barokah ndak ada nas untuk menjelaskan untuk itu. Tapi nek karene diombe, karene mboten napa-napa. Mubadir, mboten. Tapi jangan ditujukan untuk mengalap barokah. Ngalap berkah ya terus sing ngoten. Nah, wadah. Nah, matur ngonten wonten ingkang ya pengobatan sakit gigi diludahi. Jembek napa ora? Dukune diwelingi, Pak utawi Mbah, niki juga kula sakit apa nih giginya. Sini. Buka mulutnya, diludahi. Wangi napa badhek. Rasulullah beda. Tadinya kami sampaikan surga. Hingga ludah Rasulullah itu pun mengandung obat. Buktinya apa? Ketika Ali bin Abi Thalib ya mau perang, dijadikan ketua komandan pasukan itu, Ali bin Abi Thalib mau nyandak itu. Apa penyebabnya? Ali bin Abi Thalib meripatnya, tidak bisa melihat, matanya itu. Kok dipanggil Ali sini, diludahi Rasulullah SAW, langsung biar. Jadi barokah gitu. Nah, ini bekas wudhu Rasulullah itu barokah. Lah barokahnya itu tidak hanya berhenti
pada sisa wudhu Rasulullah SAW tadi. Tapi ketika sahabat itu memakainya, ini memakainya, kemudian sahabat yang tidak mendapatkan dari bekas Rasulullah SAW tadi, maka mengambil bekas dari sahabatnya tadi, karena barokahnya itu pengalir dimanapun ada. Ini khusus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bekasnya mengandung keberkahan. Tempat yang dipakai Rasulullah SAW menjadikan sebuah sejarah, sekaligus ada nilai yang teristimewa. Ini banyak sekali, banyak. Ya, tempat yang dipakai sujud oleh Rasulullah dibangunkan masjid. Tuh. Nah, tempat yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW sujud dibangunkan masjid. Ini ada keberkahan di situ. Makanya sejarah-sejarah di Jazirah Arab, baik di Madinah ataupun di Mekah, bekas-bekas yang dipakai Rasulullah SAW, ini dulu pernah di tempat Rasulullah SAW, maka di situ digunakan. Cuma tidak boleh berlebihan dan sampai ya melakukan sebuah kesyirikan. Kesyirikan. Ini ada beberapa tempat yang dulu dipakai Rasulullah SAW, ternyata di Arab ditutup. Timbulnya apa? Syirik. Ini yang banyak itu orang Indonesia. Yang banyak. Nah, orang Indonesia di mana-mana di sana itu tulisan. Ya, di Gua Hira. Gua Hira yang pernah dipakai Rasulullah SAW. Nah, itu sholatnya juga berebut gitu. Berebut. Nah, kemudian pernah juga ada di sebelahnya Jabal Uhud itu apa itu? Ada sumur yang dulu dipakai Rasulullah SAW, ternyata sekarang ditutup. Nah, ini khawatir menimbulkan kesyirikan. Nah, baik, ini tadi kami tegaskan bahwa berebutnya air wudhu yang dipakai Rasulullah SAW adalah betul-betul bermakna dan bernilai. Lantas summa ra'aitu Bilalan akhadha anazatan farakazaha. Kemudian aku melihat Bilal mengambil tongkat lalu beliau tancapkan tongkat. Nah, ini arah dari hadis ini. Arah dari tema yang kita angkat yaitu sutra. Bilal mengambil tongkat kemudian beliau tancapkan, wa kharaja Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW keluar fi khullati khamra musyammiran, dengan memakai pakaian merah. Nah, dan mengangkatnya. Jadi pakaian Rasulullah itu merah. Namun perlu kita maknai, Rasulullah SAW memakai pakaian merah. Dalam riwayat Bukhari yang lain, Rasul itu justru melarang. Nahanan Nabi SAW anil mayasir al-khumr wal qasi. Rasul SAW melarang kita memakai pakaian warna merah dan sutra. Jadi sutra-sutra itu tidak boleh. Nah, ini bagaimana? Rasul tadi keluar memakai pakaian merah atau baju merah, lantas Rasul sendiri pernah melarang umatnya untuk pakai baju merah. Seakan-akan tabrakan. Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan pakaian merah yang dipakai oleh Rasulullah itu bukan merah murni, tapi campuran, ada garis-garis. Ya, gurunya Syekh Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam, Al-Bassam, Syekh Abdurrahman Al-Bassam ketika mensyarih Bulughul Maram. Nah, kemudian mengambil pendapatnya gurunya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Beliau pun juga menggabungkan dua hadis itu, dan tepat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu menggabungkannya dan tidak murni merah yang telah dipakai oleh Rasul SAW. Merah campuran tidak mengapa. Saya nggak bahas politik ya.
Nah, merah campuran tidak mengapa. Yang dipakai oleh Rasul SAW. Nah, Rasulullah itu menghadap ke tongkat. Ini maksudnya apa? Difungsikan untuk sutro. Jadi sholat yang tidak ada sutronya ini dianjurkan untuk meletakkan sesuatu yang berada di depannya. Ini bagi siapa? Rasulullah sudah disiapkan oleh Bilal, ditancapkan depannya. Rasul jadi imam. Rasul jadi imam. Nah, yang kedua makna kandungan ini bagi orang yang sholat sendirian. Bagi orang yang sholat sendirian meletakkan sutro di depannya. Fungsinya apa? Laki-laki. Kami tegaskan di pertemuan yang lalu untuk pengamanan. Agar tidak terganggu ketika sholat, kemudian tidak menghadap sesuatu yang menjaganya, artinya yang membatasinya. Ya. Kami sampaikan lagi, seandainya tanpa sutro dan kondisi aman tidak mengapa. Ini breaking ya, sholat piyambaan. Kondisi aman, tidak ada orang yang lewat di depannya, tidak pakai sutro, cukup. Adapun nanti yang sholat jamaah, yang di depannya cukup untuk imam saja. Bagi yang makmum mengikuti, dan sop pertama itu jadi sutro, sop kedua jadi sutro, sop ketiga. Begitulah seterusnya. Kalau sudah aman tanpa sutro tidak mengapa. Nah, ini lantas disaksikan oleh Abu Juhaifah tadi bahwa wa ra'aitun nas wad-dawaba yamurruna min baini yadai. Dan aku saksikan orang-orang, demikian juga hewan ini melintasi di depan sutro itu. Nah, melintasi di depan tongkat yang telah dipasang oleh Bilal itu. Nah, ini di hadis yang berikutnya. Hadis Abdullah bin Abbas. Hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas yang mengatakan akbaltu, aku datang rokiban mengendarai ala khimarin atan, di atas khimar betina. Jadi Ibnu Abbas datang membawa khimar betina. Wa ana yauma idzin qad nahastu al-ikhtilam. Dan saat itu benar-benar aku mendekati balik. Jadi mendekati berarti belum balik. Ini Ibnu Abbas. Dan Rasulullah SAW yusolli bimina ila ghairi hidarin, sedangkan Rasul sholat di Mina menghadap kepada selain tembok. Nah, ini berada di Mina. Nah, Rasul berada di Mina. Waktu apa? Pelaksanaan haji wada. Saat berada di Mina, Rasul menghadap tidak di tembok. Menghadap apa? Nah, ini permasalahan di sini. Rasul menghadap yusolli bimina ila ghairi hidan. Rasul sholat di Mina menghadap kepada selain tembok. Lah, selain tembok ini satu bisa dimanai tongkat kalau itu memang jelas. Nah, kemudian yang kedua tidak menghadap apa-apa. Maka sutro dimanai oleh sebagian ulama sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya tidak wajib. Kemudian famartu baina yaday ba'di shaf, lantas aku sendiri yang belum balik, yang masih kecil itu melewati di depan sebagian shaf. Jadi shaf barisan itu dilewati di depannya. Karena anak kecil, Ibnu Abbas sampai punya pikiran seperti itu. Dan inilah seorang anak yang belum balik boleh mendengarkan satu riwayat atau hadis yang dijelaskan Rasulullah SAW. Apa reaksi Rasulullah SAW? Warsaltul atan tartaki, maaf tartai. Dan aku melepaskan onta, maaf itu apa tadi? Keledai betina tadi aku lepaskan, dan itu pun juga masuk ke sop-sop.
Sedangkan Rasul tidak mengingkari, membiarkan. Kalau Rasulullah ada sesuatu yang dibiarkan menjadi ACC. Kenapa? Itu bukan perkara yang mungkar, bukan perkara yang salah. Dilakukan oleh Ibnu Abbas, ini justru menjadikan contoh yang berikutnya. Nah, kalau anak-anak mungkin sholat kita jamaah, anak-anak kecil lalu lalang lewat depan, jangan langsung dipukul, teriak, kamu jangan di masjid, wah tidak boleh. Ya diingatkan nak sini, dilus-lus sirai, ojo lewat ngarep ya, ya, gih, dilus-lus mawon, ya pun sampai di puring-puring, insya Allah yugo makin iku boten lintang malih, pun kerang-kerang, bisa langsung mau diingetkan. Nah, insya Allah lare nggih mboten napa-napa hukumi. Nek ageng cekah. Nanti akan kita bahas di hadis berikutnya. Lalu orang besar lewat di depan shop, cekah. Jangan. Nah, ini satu sisi Ibnu Abbas. Ini kuat yang 282 ini Abdullah bin Abbas, anak kecil usia belum balik itu bisa mendapatkan hadis. Kenapa? Karena Rasulullah SAW semenjak kecil itu pernah didekap oleh Rasulullah, didoakan Allahumma faqihu fiddin, Allahumma faqihu fit tafsir, didoa Allahumma alimhu alkitab. Ini riwayat Imam Bukhari. Allahumma alimhul kitab, ya Allah ajarilah kepada Ibnu Abbas yang anak ini alkitab dengan pemahaman Al-Quran. Allahumma alimhu at-ta'wil, ya Allah fahamkanlah kepada Ibnu Abbas takwil, kemudian juga tafsir. Ibnu Abbas didoakan semenjak kecil oleh Rasulullah, sehingga Masya Allah luar biasa pemahaman tafsirnya. Maka Ibnu Abbas sebagai orang yang ahli tafsir, kemudian juga ahli fikih. Satu sisi berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini luar biasa. Apakah doa yang disampaikan Rasul kepada Ibnu Abbas hadisnya bisa kita pakai? Bisa untuk mendoakan anak-anak kita. Allahumma alimhul kitab, ya Allah ajarkanlah anakku untuk mengerti kepada Al-Quran. Boleh kita pakai, boleh kita pakai, karena ilmu itu lebih berharga, lebih mahal, dan lebih bermanfaat daripada harta. Kalau harta sebatas dunia, harta habis selesai. Kalau ilmu manfaatnya terus menerus mengalir. Nah, makanya ini nasihat untuk kita semua. Kami sendiri harus bisa memahami bahwa mewariskan ilmu lebih manfaat daripada harta. Harta bisa selesai, tapi kalau ilmu tidak akan selesai. Nah, Ibnu Abbas di usia belia sudah didoakan Rasulullah SAW dan menjelaskan sekian banyak hadis. Itu ternyata Ibnu Abbas punya kecerdasan yang lebih. Ya, di antara perawi hadis yang juga paling banyak meriwayatkan ya hadis-hadis, ya di antara Abu Hurairah, Abdullah ibnu Abbas, Aisyah, Abdullah ibnu Umar, dan beberapa sahabat yang lain. Nah, ini kisah yang telah disampaikan oleh Ibnu Abbas, laki-laki untuk anak kecil yang belum balik. Ternyata Rasul tidak mengingkari. Kemudian untuk Rasul sholat di Mina, di hadis yang lain itu beliau lakukan sebanyak 2 rakaat karena posisi Rasulullah itu dalam keadaan musafir. Musafir dianjurkan, ini dianjurkan, sunnah hukumnya untuk mengqashar sholat
musafir, bepergian. Nah, Rasul juga mengqashar salatnya ketika musafir. Nah, monggo bek menawi kita niki bepergian, maka sayogyanya untuk memanfaatkan posisi musafir yaitu dengan mengqashar salat. Satu, di surat An-Nisa ayat 101, tidak ada dosa bagimu untuk mengqashar salat. Ya, ketika engkau mengadakan perjalanan di muka bumi. Yang kedua, mengqashar hukumnya sunnah. Yang ketiga, itu merupakan sedekah yang Allah sedekahkan kepadamu, faqbaluhu, maka terimalah sedekah itu. Nah, posisi Rasul berada di Mekah, tempat tinggalnya di Madinah. Nah, walaupun lahirnya di Mekah, sudah hijrah. Hijrah itu pindah total. Nah, kalau nggak pindah, hanya sekedar mampir, ya, kemudian wisata, itu bukan mukim, tapi tetap musafir. Karena Rasul sudah pindah total ke Madinah, maka statusnya di Madinah. Berangkat ke Mekah, maka beliau statusnya sebagai musafir. Sementara itu, Pak menawi ingkang wonten dipun sampaikan, monggo. Yeah. Untuk permasalahan sutro tadi, ya, itu kita menjumpai di masjid-masjid itu juga kadang-kadang disediakan sutro. Kalau melihat hadis tadi kayaknya sutro itu digunakan pas di alam terbuka, gimana? ya. Yeah. Jadi contoh yang telah dipraktekkan Rasulullah pakai sutro itu memang alam terbuka. Satu, Mina. Kemudian di hadis yang tempo hari itu di tempat tanah yang luas agar tidak terganggu depannya. Nah, sekarang permasalahannya masjid. Ya, masjid sebetulnya sutro itu adalah sesuatu yang menancap, sesuatu yang muncul. Kalau garis belum, ya, kalau garis belum. Nah, karena tidak sepakati ulama garis itu sutro, tapi setidaknya itu merupakan pembatas bahwa tempat sholat untuk shop itu shopnya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita itu sholat di tengah-tengah atau sholat di shop 3 sendirian, kemudian di sini depan itu masih posisi doa, lantas mau keluar, maka mengikuti sunnah tadi, ya, mengikuti sunnah tadi, orang itu menancapkan sendiri. Nah, karena dia tidak pakai sutro, maka lewatnya agar tidak terganggu, orang yang mau lewat tadi menancapkan suatu benda di depannya kemudian melintasi. Ini sunnah. Tapi kalau nggak ada apa-apa tanpa sutro, ya nggak ada apa-apa itu. Jadi nggak ada efek untuk mengamankan kondisi yang tidak aman. Ini karena lagi-lagi garis belum bisa dikatakan sutro. Kalau sudah soft itu sutronya. Ngoten. Nggih. Pripun? Cukup? Nggih. Demikian kajian kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.